saya akan bicara tentang hal yang apa yang saya dapatkan di Mesir. Kondisi Mesir saat ini sungguh jauh berbeda sekali dengan kita. Kalau kawan-kawan pergi ke Mesir, kawan-kawan akan mendapatkan Mesir secara kasat mata. Kita lihat negaranya masih tertinggal, negaranya kotor, tidak bersih seperti kita. Hal ini memang unik. Bagaimana tempat dulu kejayaan Islam, tapi hari ini kita dapatkan kondisi negaranya itu seperti tidak terurus. Ya. Maaf, saya katakan bahwa kalau kita di sini nggak menjumpai ada orang yang buang air di pinggir jalan, di sana kita dapatkan ada orang yang buang air di pinggir jalan. Kok bisa begitu? Itu semua ada sebabnya. Ya. Kita mendapatkan itu semua ada sebabnya. Salah satunya kita lihat orang Mesir dengan kondisi negara dan perpolitikannya hari ini, itu mereka seperti kehilangan semangat hidup. Usaha-usaha tidak maju, banyak yang nganggur. Usaha-usaha baru tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bergerak. Ekonomi dikuasai oleh orang-orang militer. Sampai di sana jual ikan saja orang militer yang jual. Artinya bahwa pemerintah yang dipegang oleh militer, kemudian dari situ pemerintah membangun unit usaha bermacam-macam. Sampai sembako, daging dan ikan itu mereka buka mini market khusus punya militer dengan harga yang murah. Jadi kalau ada usaha-usaha daripada rakyat biasa membuat tak mampu bersaing dengan militer. Kenapa? Harga di tempat orang militer itu jauh lebih murah. Akhirnya orang ramai-ramai antri untuk mendapatkan barang yang murah. Ditambah lagi dengan ekonomi yang susah, sehingga ekonomi yang susah seperti itu rakyat menginginkan barang yang murah. Jadi akhirnya banyak usaha yang dilakukan, orang di sana merasa bahwa tidak mempunyai semangat untuk membangun usaha-usaha seperti di tempat kita. Kita dapatkan di jalan-jalan yang seperti itu. Kenapa? Ada satu penelitian yang dilakukan, kenapa orang Mesir ini kondisinya itu seperti itu. Kurang mengurus tempat-tempat umum dan bahkan kotoran, artinya bahwa sampah itu di mana-mana. Penelitian didapatkan bahwa orang Mesir tidak merasa mereka memiliki negaranya. Selain rumahnya, kalau kita pergi ke rumahnya bersih. Kalau berarti di rumahnya kotor, rumahnya bersih. Keluar dari rumahnya, mulai halaman itu sudah nggak bersih lagi. Kenapa? Orang Mesir tidak merasa mereka memiliki terhadap negaranya. Mereka tidak diberikan andil untuk membangun negaranya. Terbukti pada saat terjadinya revolusi itu tahun 2012 ke atas, telah diangkatnya presiden baru yang terpilih secara demokrasi satu-satunya dalam sejarah Mesir. Ramai daripada rakyat, khususnya pemuda, turun ke jalan ramai-ramai membawa membersihkan kota tanpa ada yang suruh. Jadi komunitas masing-masing, macam-macam komunitas, semua membersihkan kota. Artinya muncul semangat baru bahwa mereka diberikan andil untuk berbuat. Tapi kemudian terjadi revolusi lagi yang menggulingkan pemerintahan yang sah, maka di sini masyarakat Mesir seperti kehilangan semangat hidup. Pemerintah tidak memberikan tempat-tempat pelayanan untuk masyarakat. Pelayanan publik betul-betul sangat merosot. Makanya kenapa kita dapatkan kadang orang buang di samping jalan. Kenapa? Ya mereka darurat. Tidak ada di perjalanan mau singgah di mana, tidak ada tempat untuk buang itu. Artinya begitu. Nah, kita lihat, saya ingin mengatakan bahwa ruhaniyat, ruh maknawi dalam kita berbuat dalam hidup paling penting. Ketika kita tidak ada kesempatan dan tidak ada semangat untuk berbuat, apapun tidak akan pernah mampu kita buat.
kita tidak akan mampu untuk membangun masyarakat ini. Kita tidak akan mampu membuat pencapaian apa-apa dalam hidup. Nah, sayangnya kondisi ini adalah banyak didera oleh masyarakat Muslim hari ini. Sehingga sebuah penelitian pernah dibuat di Barat, orang-orang Teluk, pribadi-pribadi orang Teluk itu, waktunya hari-hari itu yang paling produktif 15 menit. Berbeda dengan pribadi-pribadi yang di Jerman sampai 2 jam. Kalau di Prancis sampai 3 jam. Kemudian di Inggris sampai 5 jam. Artinya apa? Kondisi mereka yang sangat produktif dalam hidup mampu membangun negara yang seperti itu. Jadi produktif kita dalam hidup kenapa? Karena ada ruhaniyat ini, ada semangat maknawi ini yang ada pada setiap rakyat. Sehingga mereka hidup sangat produktif sekali dalam hidup. Sedangkan orang Arab, saya tidak tahu di Indonesia karena tidak dimasukkan data tentang Indonesia dalam penelitian itu. Sedangkan di negeri Arab, produktivitas daripada setiap individu itu nggak sampai 1 jam, hanya beberapa menit saja rata-rata. Artinya bahwa kita ini adalah masyarakat atau bangsa yang tetap akan berada tangan di bawah. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kenapa? Balik kepada Al-Quran. Kita akan lihat, kita akan mengambil semangat maknawi kita itu dari mana? Semangat, saya betul-betul mampu merasakan bagaimana kemampuan atau pengaruh daripada semangat hidup untuk berbuat itu pada saat saya lihat orang Mesir. Kondisi mereka saat revolusi yang sungguh sangat semangat sekali. Mereka siap berbuat tanpa pamrih. Dengan kondisi saya tinggalkan 2017, kondisi mereka yang melempem semuanya. Usaha banyak yang tutup. Toko-toko yang saya tahu itu semua dulu, karena saya pernah kuliah dari sejak tahun 2000. Saya tahu di mana tempat-tempat yang luar biasa bagus, hari ini sudah tutup, padahal itu adalah perusahaan besar. Saya tahu bagaimana kondisi mereka. Betul-betul kalau kita minta kepada mereka apa kemauan, saya tanya para tukang taksi, kira-kira kondisi negara kalian yang seperti ini, kalian nanti mau buat apa? Kami hanya perlu pikir sekarang adalah makanan untuk anak-anak kami esok apa, sudah cukup. Ada itu sudah cukup, tidak perlu lebih daripada itu. Negara betul-betul tidak mengizinkan kami untuk berbuat dan kami tidak punya kesempatan apa-apa untuk berbuat. Artinya betul-betul hilang semangat. Saya betul-betul bisa merasakan betapa bahwa adanya semangat itu, ruhaniyat itu betul-betul bisa membalikkan kondisi sebuah bangsa. Nah, sekarang kita ambil ruhaniyat kita itu dari mana? Semangat ruhani kita itu dari mana? Kalau kita seorang Muslim, kita akan mengambilnya dari Al-Quran. Kalau kita mau. Kalau saya tidak mau ngambil dari Al-Quran, ngambil dari, terserah mau ngambil dari mana saja. Orang Eropa mereka maju, orang Barat mereka maju, dan saya sudah pergi juga melihat bagaimana kondisi orang Barat. Alhamdulillah, setelah pergi ke Swiss, saya setelah pergi ke Prancis, ke Spanyol juga. Artinya saya lihat sungguh perbedaan yang luar biasa, berbeda kondisi masyarakat Arab yang saya tahu dengan masyarakat Eropa yang sangat produktif sekali. Dan juga masyarakat kita, yang sungguh sangat berbeda. Nah, mau ngambil dari mana semangat kita berbuat ini dalam hidup? Semangat produktivitas kita itu ngambil dari mana? Emangnya harus ngambil dari Islam? Orang-orang nggak ngambil dari Islam, tapi semangat produktivitas mereka sangat tinggi. Kita orang Indonesia mau ngambil semangat produktivitas kita itu dari mana? Umpamanya begini, kita mau buka atau mau jualan bakso. Mungkin di kota kita belum banyak orang yang pintar buat bakso yang enak. Ada dua orang ingin buka usaha bakso yang enak, yang berbeda.
Nah, saya mau buka, kemudian ada kawan yang lain juga mau buka. Kawan ini ternyata sangat pintar ya. Akhirnya dia berhasil buka usaha bakso ya, dan maju. Saya buka juga ya. Tapi saya tidak tahu caranya. Semestinya saya belajar kan? Di rumah saya ternyata ada orang yang pintar untuk mengajarkan saya bagaimana membuat usaha bakso yang besar dan unik, jarang diketahui orang. Tapi saya tidak mau bertanya kepada orang itu dan tidak mau mengambil pengalaman dia. Saya usaha sendiri. Kalau seandainya saya berusaha sendiri, saya coba kurang enak, saya coba lagi kurang enak, saya coba lagi kurang enak, ya kan? Sampai saya perlu waktu bertahun-tahun kalau saya tidak putus asa, sampai akhirnya punya kemampuan sama seperti kawan sebelah. Akhirnya setelah 5 tahun baru saya tahu begini resep bakso yang paling lezat yang jarang orang tahu. Setelah saya uji coba panjang sekali, lama sekali. Padahal saya bisa meringkas dalam 1 bulan belajar langsung dengan ahlinya. Di rumah saya ahlinya itu siapa? Abang saya sendiri. Tapi saya tidak mau. Orang Eropa, mereka berhasil dengan kemajuan mereka hari ini. Itu adalah seperti saya yang tidak mau belajar dari orang yang ahli. Mereka buat uji coba sendiri. Salah, error, buat lagi, salah lagi, perbaiki, salah diperbaiki, terus menerus sampai batas waktu yang lama mereka mendapatkan keahlian sendiri. Kita orang Islam, format kemajuan kita itu sudah ada, nyata, sudah ada, tinggal dilaksanakan saja, tanya saja, tinggal menanyakan kemudian laksanakan. Sama siapa saya tanya? Sama Al-Quran dan sama hadis Nabi. Saya bisa saja, kita orang Islam bisa saja maju sama seperti orang Eropa. Format kemajuan kita sudah ada, tinggal ngambil saja. Tinggal ngambil saja. Ambil dari Islam itu, siap sudah jadi, jalankan dalam hidup. Maju sama seperti mereka. Nah, makanya sekarang kalau ketika orang Muslim dikatakan mundur hari ini, jangan salahkan Islam. Sama seperti tukang bakso tadi yang nggak mau tanya sama abangnya. Abang kan bukan pintar itu. Dia adalah paling pintar dalam masalah bakso misalkan. Tapi saya tidak mau belajar dengan dia. Kita mau cepat maju, formatnya sudah ada di dalam Islam itu. Tinggal ngambil saja. Makanya sering bilang kan, orang Eropa mereka menjalankan Islam mereka, makanya mereka maju. Kita tanya sama orang Eropa, apa betul? Mereka enggak pernah tahu Islam. Tapi keberhasilan mereka dari uji coba terus menerus. Formatnya sudah ada di dalam Islam. Yang kalau seandainya kita juga mau ngambil langsung dari Islam, maka kita akan berhasil dengan cepat juga sama seperti mereka. Nah, itulah bedanya. Islam itu sudah betul-betul format siap jadi, tinggal dijalankan dalam hidup. Tinggal kita mengikuti aturannya, maka kita akan sama-sama mampu berhasil sama seperti mereka. Nah, disinilah mari kita kembali ambil semangat kita berbuat dalam hidup itu, ambil dari mana? Kalau orang Eropa, mereka mengambil semangat materialistisnya. Artinya mereka membangun kedikdayaan materinya itu, ya. Kenapa? Karena mereka memang harus membuat kekayaan secara materi. Tapi kita dalam Islam, semangat kita berbuat dari sisi apa? Beda, apakah kita mengejar materi? Nah, Islam membuat format lain. Islam membuat format lain. Inilah dia beda antara format Barat dengan format Islam. Barat hanya sisi materialistis saja yang mereka akan maju di sisi itu. Sedangkan kita Islam, wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya apa? Bahwa kita berbuat untuk akhirat, tetapi kita berbarengan dengan itu jangan lupa juga dengan dunia. Ada 2 sisi yang diatur di dalam Islam. Prinsipnya ada akhirat dan ada dunia. Maka mari kita lihat ketika format awal kita ini, biar kita paham bagaimana semangat Islam itu.
Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi, di bumi. Khalifah itu siapa? Manusia. Khalifah secara makna itu adalah yang regenerasi, yang saling menggantikan posisi, menggantikan tugas satu sama lain. Artinya khalifah yang menggantikan orang yang datang sebelumnya, terus berganti. Secara bahasa itu namanya khalifah. Jadi manusia disuruh di muka bumi ini tugasnya adalah menjadi khalifah. Dalam surat Hud Allah katakan, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, wasta'marakum fiha, dan meminta kalian untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum. Isti'mar dalam hal ini dalam ayat dalam surah Hud ini Allah katakan bermakna apa? Isti'mar Allah yang telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian Allah menyuruh kalian untuk memakmurkan bumi. Siapa yang baca ayat ini? Untuk memakmurkan bumi ini, siapa yang membaca? Orang kafir tidak yang baca. Yang baca adalah orang Islam. Lebih daripada itu dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan, khalaqa lakum, kepemilikan. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi ini semuanya, kata Allah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah yang menciptakan bagi kalian, lakum, kalian itu siapa? Yang baca Al-Quran atau yang enggak baca Al-Quran? Yang tahu bahwa semua di bumi ini diciptakan untuk kita adalah kita yang baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran, semua ini untuk kita ya. Semua yang di atas muka bumi, Allah telah menciptakan segala di atas muka bumi ini dan di bumi ini adalah untuk kalian. Siapa kalian? Yang membaca Al-Quran. Nah, sekarang yang punya kemampuan untuk mengelola apa yang ada di bumi, orang baca Al-Quran atau yang tidak baca Al-Quran? Ya. Kita bersalah tidak dengan ayat ini. Itu risalah Islam dari awal. Di Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang ada di atas muka bumi untuk kalian, kata Allah. Nah, ini permasalahan kita. Kita mau ngambil format dari mana untuk kita semangat berbuat? Format dari Al-Quran sudah jadi. Al-Quran sudah membuat format bahwa kita diciptakan, identitas kita sudah jelas. Kita ini diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang terus regenerasi, ya. Kemudian kita diminta untuk memakmurkan bumi, dan Allah telah menciptakan segala di atas muka bumi untuk kita. Maka kalau saya ingin menjalankan Al-Quran, artinya bahwa saya harus mampu betul-betul memakmurkan bumi ini dan juga untuk menguasai apa yang ada di bumi. Tugas siapa? Saya selaku orang Muslim. Ketika terjadi perang Gaza dengan Israel, ketika saya di sana, jadi diwawancara seorang ahli rudal dari Gaza. Dan sekarang rudal Gaza itu sudah menakutkan Israel karena jangkauannya itu sudah semakin jauh. Ditanya apa yang membuat ambisi Anda, artinya dulu dia nggak begitu paham juga tentang rudal, tapi ambisi dia sehingga dia mampu menciptakan rudal untuk Gaza. Apa yang membuat Anda sangat ingin berbuat yang demikian sampai mendapatkan hasilnya yang seperti ini? Dia bilang apa? Saya membaca satu hadis Nabi bahwa imatatul adza anit tariq sadaqah, bahwa membuang segala yang mengganggu di jalan itu adalah sedekah. Adza itu gangguan artinya. Membuang, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu adalah sedekah. Yang saya tahu, Israel itu adalah
mengganggu jalannya umat Islam dalam sejarah. Bahwa Israel itu adalah apa? Adalah gangguan yang ada di jalan orang muslimin. Maka saya terpanggil untuk menyingkirkan gangguan itu. Saya menciptakan modal. Saya belajar betul-betul bagaimana menghasilkan modal yang bisa. Dia ngambil semangat dari mana? Semangat kita terserah dari mana kita ambil. Tapi dia ambil semangat dari Islam. Dia jalankan satu hadis. Tapi dengan satu hadis betul-betul dia jalankan untuk. Nah, kita perlu umat Islam ini ngambil semangat untuk berubah itu dari Al-Quran itu. Kenapa? Itu sudah ada siap, dikaji, dijalankan. Dikaji, dijalankan. Kalau kita ambil semangat daripada Al-Quran, maka kita akan menghasilkan pekerjaan yang jauh sekali berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh orang Barat. Akan nampak di sana ciri dan identitas keislaman. Ini model usaha orang Muslim. Akan nampak di sana. Maka jangan kita pikir bahwa bagaimana ya supaya kita bisa seperti orang Eropa. Jadi kita ambil format kerja, format usaha, format itu semua copy paste bawa ke negeri kita. Kita punya format sendiri. Orang itu berhasil membangun semangat yang seperti itu dari uji coba mereka, kemudian semangat materialistis mereka, kapitalisnya mereka. Sedangkan kita memerlukan apa ini? Memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan dunia akhirat kita. Nah, inilah tugas kita. Kalau ditanya sama Ustaz, apakah negara muslim yang paling sangat memberikan rasa yang menjanjikan kebaikan bagi Islam ke depan saat ini? Negara mana? Jangan harap negara Arab. Mana pun harap. Oh, Dubai Ustaz paling. Dubai Eropanya orang Arab. Kita ngomong bahasa Arab aja di airport enggak ngerti mereka. Padahal kan pakai apa nanti bulan boleh bahasa Arab yang ke hanya kecil bahasa ini baju. Identitas Islamannya ya. Mau cari apa saja di Dubai itu ada. Mereka berhasil secara materi. Dubai itu kaya secara materi, tapi dengan cara menyingkirkan identitas keislaman. Copy paste dari Eropa. Jadi dia hanya membangun sebuah real estate atau sebuah kota miniatur daripada kota Eropa. Tapi mereka tidak mampu membangun bagaimana ciri kota yang Islami. Kita umat Islam di Indonesia berbeda. Ini uniknya, kita berbeda sekali. Yang menyemangatkan kalau saya ceritanya sama kawan-kawan di Arab ya, mereka bilang bahwa masa depan Islam itu sama kalian orang Asia. Kenapa? Secara politik kalian kondusif sekali, jauh daripada titik panas. Kami itu titik sangat panas sekali ya. Sedangkan kalian dingin sekali di sana ya. Artinya nggak ada gejolak memanas seperti di negeri mereka. Sangat kompleks sekali secara politik mereka dan juga untuk negaranya. Mesir adalah negara yang kalau negara Arab dianggap Mesir itu adalah tumpuan harapan orang Arab. Kenapa? Ulamanya banyak dari Mesir. Kemudian jumlah penduduk paling banyak ya. Paling banyak itu jumlah penduduk sampai sekarang 90 juta. Negara Arab paling banyak penduduk itu adalah Mesir. Ulama paling banyak itu adalah Mesir. Baik ulama Islam, artinya bahwa paham agama Islam, begitu juga ahli-ahli bidang umum. Peraih Nobel dari Mesir ya. Ahmad Zuhail itu adalah dari Mesir yang menemukan femtosecond. Femtosecond itu adalah alat untuk mengukur 1/1 miliar detik diukur. Artinya bahwa 1 detik per 1 miliar itu bisa diukur dengan alat dia. Jadi gerak atomnya sampai terukur dengan alat dia, sehingga dia mendapatkan Nobel.
Ada 4 peraih Nobel dari Mesir. Artinya ulama-ulama itu ada dari Mesir. Tapi negara yang sangat kompleks sekali itu Mesir. Ditakutkan sekali. Makanya harapan kalianlah di sana, yang jauh di sana, bangun. Kita ini mampu. Nah, semangat kita untuk ini itu perlu kita tumbuhkan. Kita tinggal mau ngambil format dari mana? Dari Al-Quran. Kita sepakat, kita ambil, mau cepat ngambil format dari Al-Quran. Tidak perlu kita buat revolusi seperti di Prancis. Mereka berapa kali berevolusi sehingga mereka menghasilkan sebuah bentuk daripada demokrasi seperti apa. Kita dalam Islam sudah ada wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kalian dalam segala permasalahan. Nabi sendiri bermusyawarah. Khalifah kita yang 4 itu bermusyawarah. Artinya mau kita ngambil itu, ya, kita akan dapat format daripada Islam. Secara demokrasi juga ada tuntunannya daripada Islam juga.